Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Keberadaan kita pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu patut kita memuji dan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang kudus dan benar, Allah pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan baru dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tertulis demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara dikasihi Tuhan, cara kita melihat diri kita sendiri menentukan sebagian besar dari cara kita bertindak dan bereaksi dalam hidup ini. Persepsi diri atau pandangan kita terhadap diri kita pribadi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam hidup kita. Jika kita melihat diri kita sebagai orang yang tidak layak, kita pada akhirnya bertindak sebagaimana seseorang yang memandang dirinya tidak layak. Jika kita melihat diri kita sebagai orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, maka kita cenderung akan membiarkan diri kita bermalas-malasan dan tidak mau berjuang. Jika kita menganggap diri kita tidak mampu keluar dari kebiasaan dosa dan kelakuan yang jahat, maka kita seterusnya tidak akan mau keluar dari situ. Bila kita melihat diri kita sebagai sampah, kita mulai berpikir bahwa kita adalah sampah. Jika kita melihat diri kita berharga, maka kita memperlakukan diri kita dengan cara yang baik. Kita semua perlu melihat diri kita sendiri dari sudut pandang yang benar. Kita perlu mendengar dari sumber informasi yang benar dan terpercaya. Seringkali saudara, apa yang kita pikirkan tentang diri kita terbentuk dari masukan dan perkataan orang lain mengenai kita. Akibatnya kita menjadi tidak percaya diri dan tidak dapat bangkit dari keterpurukan, khususnya ketika kata-kata atau masukan dari orang lain tentang diri kita adalah hal-hal yang negatif. Itu sebabnya saudara, kita perlu mendengar dari sumber yang mempunyai otoritas dan dapat benar-benar diandalkan. Tuhan adalah otoritas tertinggi atas diri kita. Dia mempunyai otoritas atas semuanya. Dia adalah pencipta kita, dan Tuhan memberikan kita informasi yang benar. Dengan demikian, Dialah saja yang harus kita dengarkan tentang siapa kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 ini tertulis bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Dulu tidak dikasihani, tapi sekarang memperoleh belas kasihan. Inilah saudara persepsi yang benar tentang diri kita, yang seharusnya kita miliki terhadap diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4 berkata, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi kita.
Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan Tuhan atas kita. Karena kasih-Nya, karena kita berharga di mata-Nya, maka Ia mengangkat kita, memilih kita, menjadikan kita umat kepunyaan-Nya, membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang mulia. Mari saudara dikasih Tuhan, dengan memahami dan mengenali siapa diri kita di dalam Tuhan, maka jangan kita bersedih atau kecewa. Jangan memandang rendah diri kita, dan jangan salah memandang diri kita sendiri. Bersukacitalah saudara, karena kita menyadari bahwa kita ini berharga dan kita diangkat oleh Tuhan, dijadikan mulia di hadapan-Nya. Saudara dan saya adalah umat ketebusan-Nya. Kita adalah ciptaan baru. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi dalam terang Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan mengetahui dan mengenali siapa kita, maka kita akan bersikap yang benar, sesuai dengan citra yang telah diberikan Tuhan atas kita. Secara otomatis kita tidak akan lagi mau berkubang dalam dosa, tapi kerinduan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kehormatan, kebaikan, kekudusan, dan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, mari kenali siapa diri kita yang telah disucikan oleh darah Kristus. Kalau kita sungguh mengerti siapa diri kita, maka kita tidak akan merusak citra Allah yang mulia di dalam kita. Mari hiduplah sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, dan jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik, hiduplah seturut dengan hati Tuhan, bukan seturut dengan hati kita. Kita berharga, kita mulia. Karena itu mari muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menyadarkan kami, memberikan kami pengenalan yang benar, pandangan yang benar tentang diri kami pribadi. Kami adalah umat-Mu Tuhan. Kami adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena itu, sebagai umat kepunyaan-Mu, yang Tuhan mau kami lakukan adalah berbuat yang baik dan benar. Kami mau ya Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu, setia melakukan firman-Mu. Kami tidak mau merusak citra-Mu yang mulia di dalam kami, tapi kami mau senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Engkaulah yang membuat kami berharga, Engkaulah yang melayakkan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, tugas, pelayanan, dan semua yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, jawaban doa, berkat dan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.